Kita akan melakukan percobaan oksidasi biologi atau penetapan kesegaran susu yang menggunakan alat-alat sebagai berikut. Setelah semua alat dan bahan tersedia, hal pertama yang kita lakukan yaitu memanaskan susu dengan menggunakan hot plate dengan suhu 65 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius untuk dijadikan susu pasteurisasi. Agar kita mengetahui suhu susu ini standar, kita menggunakan termometer untuk melihat suhu susu tersebut. Jika suhu pemanasan melebihi 70 derajat Celcius, maka pemanasan susu tersebut dapat merusak struktur protein dan lipid dalam susu, yang akan menyebabkan perubahan visual dan kimiawi susu. Susu mempunyai enzim dan mikroba yang dapat membentuk produk berbau pada suhu yang tinggi. Mikroba dalam susu akan menghasilkan bau dan rasa busuk, seperti bau metilen dan bau amonia. Pemanasan dengan suhu tinggi juga dapat menghancurkan asam laktat mikroba dalam susu. Sembari kita menunggu pembuatan susu pasteurisasi, kita juga melakukan pemanasan pada penangas untuk uji pemanasan susu pasteurisasi dan susu murni jika dicampurkan dengan beberapa larutan. Setelah suhu di termometer sudah mencapai suhu 70 derajat Celcius, maka kita matikan hot plate dan kita angkat termometer dari susu yang telah dipanaskan tadi. Maka susu yang dipanaskan tadi disebut juga susu pasteurisasi. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengambil 5 ml susu pasteurisasi dan juga 5 ml susu murni. Setelah kita mengambil masing-masing susu dengan ukuran 5 ml, langkah selanjutnya yaitu kita sediakan 2 tabung reaksi. Yang satu tabung reaksi kita isi dengan susu pasteurisasi dan yang lainnya kita isi dengan susu murni segar. Langkah selanjutnya kita akan menguji susu pasteurisasi dan susu murni segar dengan menggunakan beberapa larutan. Setelah kita memasukkan susu pasteurisasi dan susu segar murni ke dalam tabung reaksi, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu memasukkan 3 tetes metilen blue 0,02% ke dalam tabung reaksi yang berisi susu tadi. Setelah memasukkan 3 tetes metilen blue ke dalam tabung reaksi, kita kocok perlahan tabung reaksi tersebut agar metilen blue dan susu tercampur merata. Kita menggunakan metilen blue pada uji ini dikarenakan metilen blue merupakan zat pewarna yang dapat mengalami reduksi menjadi tidak berwarna apabila terdapat aktivitas mikroorganisme di dalam susu. Setelah itu kita tambahkan dengan 1 ml formaldehid 0,4% ke dalam susu pasteurisasi dan juga susu segar murni. Kita menggunakan formaldehid dalam pengujian ini sebagai zat pengawet yang bersifat menyumbat pertumbuhan mikroba dalam susu tersebut. Setelah kita tambahkan dengan 1 ml formaldehid, kocok perlahan tabung reaksi agar semua larutan tercampur merata. Hal ini kita lakukan untuk melihat perbedaan antara susu segar murni dengan susu pasteurisasi. Hasil yang kita dapatkan antara susu segar dan susu pasteurisasi sebelum kita melakukan uji pemanasan yaitunya pada susu pasteurisasi warna birunya lebih pudar dibandingkan susu segar murni.
Uji pemanasan ini juga kita lakukan selama 15 menit. Ketika kita sudah memasukkan susu pasteurisasi dan susu segar murni ke dalam penanas, kita juga langsung mulai menghitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Kita lakukan uji pemanasan dengan memasukkan kedua susu tersebut ke dalam penanas dengan suhu stabil 65 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Setelah pemanasan mencapai waktu 15 menit, kita hentikan pemanasan dan angkat kedua susu tersebut agar kita dapat melihat perbedaan antara susu pasteurisasi dan susu segar murni. Perbedaan yang kita lihat antara susu pasteurisasi dan susu segar murni yaitu perbedaan warnanya, di mana susu pasteurisasi warnanya lebih merata dibandingkan susu segar murni. Pada susu segar murni ini kita mendapatkan dua lapisan warna, di mana lapisan atas berwarna biru dan lapisan bawahnya berwarna putih. Perbedaan warna antara susu pasteurisasi dan susu segar murni ini diakibatkan oleh mikroba yang terdapat pada susu pasteurisasi lebih sedikit dibandingkan susu segar murni.